وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bagaimana caranya kita ikhlas? Maksudnya seringkali kita merasa diri kita ini kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas. Seringkali kita tergoda oleh bisikan syaitan dan merasakan ada yang rasa bangga akan amalan yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya ikhlas? Kita minta tolong oleh siapa supaya kita bisa ikhlas? Kita minta tolong sama Allah. Tapi apa caranya secara real supaya kita terlatih untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala? Kita semua sepakat ibadah itu harus dilandasi keikhlasan. Sepakat. Tapi bagaimana caranya ikhlas? Bagaimana mengobati hati ini supaya ikhlas? Kita keseringan memamerkan amalan. Kita terlalu sering membatalkan amalan kita sendiri. Lalu bagaimana cara ikhlas dan apa obatnya? Mari kita sama-sama merenungi apa yang insyaallah kita kaji kali ini tentang ilajul ikhlas, obat supaya kita bisa ikhlas. Semoga Allah berikan taufik dari Allah. Semoga Allah berikan taufik untuk kita, yang untuk ana dan antum semua, dalam keikhlasan beramal. Kita lanjutkan dengan kitab Fa'ilajul ikhlas kasru hududhin nafs. Ilaj, medicine, pengobatan supaya apa? Supaya ikhlas. Kasru hududhin nafs. Kasr itu pecah, memecahkan. Apa yang dipecahkan? Keinginan-keinginan, hasrat-hasrat jiwa. Tapi apa yang antum inginkan dari ibadah antum? Anda pengen terkenal. Anda mau terkenal. Hadzun nafsi. Keinginan. Ya. Bagaimana nih caranya supaya kita memecahkan ini sehingga kita bisa ikhlas? Maka pecahkan itu hasrat yang menggebu di dunia. Pecahkan. Wa qat'u tama'i 'anid dunya. Qata' memotong, tama' ketamakan. Ketamakan itu pengen punya sesuatu. Dengan besar hasratnya untuk memiliki sesuatu bagian dari dunia. Tama'an di dunia,
buat kita tergelincir dalam ketidaksadaran akan mendekatnya kita pada api neraka. Potong udah itu. Potong. Seseorang berbuat ibadah tapi dia pengen dapat banyak duit. Kok bisa? Bisa. Seseorang mengajar, berdakwah supaya bisa punya mobil. Dan punya mobil itu pun supaya untuk kesenangan dan kebanggaan sendiri. Toma. Ilajul ikhlas kasru hududin nafs qat'ut tama'i 'anid dunya. Dan keinginan-keinginan itu untuk mobil, supaya punya motor baru, supaya bisa beli tablet baru. Coba potong semua itu, kembalikan kepada Allah hal-hal itu, dan kembalikan niat kita ibadah untuk Allah semata. Jadi tadi udah dipecahkan itu hasrat jiwa, hawa nafsu, kemudian dipotong tali yang bersambung kepada ketamakan. Akhirnya kemudian wat tajarrud lil akhirah, tajarrud lil akhirah, melepaskan semua itu untuk apa? Akhirat kita. Yakinlah apa yang pada sisi Allah itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairul lak minal ula. Yang akhirat itu jauh lebih baik daripada yang di sebelumnya di dunia. Seseorang ngajar di pesantren, dakwah, yang diajar tuh anak-anak SMP, SMA, bahasa Arab yang diajar, bandel-bandel. Kemudian dia melihat ada beberapa ustadz di luar isi kajian sana sini, dan kemudian dia tahu imbalan untuk ustadz-ustadz tersebut. Satu kajian berapa ratus ribu, ada yang sampai 1 juta. Wah, kalap hatinya melihat itu. Kalap bukan karena ini adalah suatu fitnah besar untuk ustadz-ustadz yang dapat duit banyak, itu bukan. Kan kadang kita itu mengetahui kenyataan pahit dan fitnah seperti ini, fitnah dunia untuk banyak dari pemateri kajian. Kadang kita miris, kita marah bukan karena kita pengen mendapatkan yang segitu, bukan. Tetapi kita marah karena kenapa jalan yang hak, kenapa dakwah yang sebagaimana Rasulullah berdakwah, kenapa kok jadi begini? Yang membuat para pemateri itu berpotensi tidak ikhlas lagi. Itu kecemburuan beragama, itu bukan kecemburuan finansial. Nah, kembali ke tadi. Jadi guru pesantren ini, ustadz, melihat beberapa pemateri kajian itu, Masya Allah, penghasilannya luar biasa. Ya. Punya mobil akhirnya, punya motor, punya kekayaan, punya istri 2, punya istri 3. Terus kemudian kita, guru ini, ustadz ini yang di pesantren ini melihat, Masya Allah, ada sedikit kecemburuan finansial. Nah, kecemburuan finansial, beda pendapatan. Tapi kemudian dia berpikir, kalau saya turuti perasaan ingin seperti mereka dari segi penghasilan, ini namanya menuruti hazzun nafs, hasrat jiwa, dan ini adalah toma' fid dunya, atau toma' anid dunya, atau toma' dalam dunia. Nah, ketamakan ini kalau dipelihara akan menghasilkan hasad yang berlebih. Tetapi kalau dikembalikan, at-tajarrud lil akhirah, kalau dia musadari bahwasanya balasan dari Allah itu jauh lebih baik daripada balasan duniawi, maka dia tidak akan cemburu secara finansial. Dan memang kita tidak usah cemburu, itu rezeki masing-masing.
Yang ditakutkan rezeki kadang-kadang merupakan fitnah yang membuat tujuan dan niat itu berbelok menuju ke api neraka. Kan kadang-kadang gitu. Nah, jadi tajarrud lil akhirah itu penting. Kita ngajar misalnya, muridnya nggak seberapa, muridnya nggak seberapa, 3, 2, 4. Lah terus kalau misalnya muridnya banyak, apa yang dicari? Nah, apakah karena memang kita mengejar kuantitas? Nah, itu dia. Kita menyelenggarakan kajian. Apa yang kita cari? Apakah kita ingin banyak-banyakan saja? Itu banyak orang datang itu saja. Atau memang murni kita ingin supaya bermanfaat semata. Mau berapapun orang yang datang. Maka kita menyayangkan ada di antara niatan yang enggak kelihatannya bagus, tapi ternyata itu terfitnah orang itu dengan niatan itu. Belum seberapa kajian majelis ta'lim dibuat. Dari awal pengennya apa? Yang penting banyak. Kalau misalnya yang datang sedikit, takut. Ini apa ini? Berarti di balik itu semua ada hadzun nafs dan ada tama'. Ada keinginan duniawi ini jangan-jangan dari penyelenggaraan ini. Dan ada ketamaan pribadi ini jangan-jangan dari penyelenggaraan ini. Sedih dan takut ketika hadirinya sedikit. Dan selalu ingin hadir banyak dengan berbagai cara, yang penting banyak hadirinya. Masya Allah. Lalu kalau misalnya nanti Allah takdirkan menyusut akan bubar. Ini yang patut kita pelajari benar-benar. Dai atau para penyelenggara kajian, kembalikanlah kepada keikhlasan. Kembali kepada keikhlasan. Jangan memperturutkan nafsu untuk memperbanyak orang datang dari awal karena ditakutkan kita itu belum kuat dalam menjaga hati. Bersyukurlah bagi orang yang merintis penyelenggaraan kajian atau orang yang berdakwah, lalu Allah Ta'ala tidak memberikannya hadirin yang banyak. Kenapa? Karena itu justru lebih menjaga hati. Benar. Awali sesuatu dari kecil. Karena apa? Kita belum mampu menopang yang banyak. Kita belum terlatih untuk menopang yang banyak. Maka barang siapa yang mengawali sesuatu dengan banyak padahal dia belum mampu dan dia adalah orang baru, yakin di tengah perjalanan ada sesuatu yang dia tidak kuat dan dia akan tergoda dengan suatu hal yang membuat niatnya itu belok. Nauzubillah. Hati-hati. Tipuan syaitan. Ada seorang mau merintis pengajian di daerahnya bersama beberapa anak muda. Lalu dia pun mengundang kami. Kita diundang untuk menjadi pemateri. Baik. Alhamdulillah, walaupun kita nggak nyari Allah, tapi Allah yang menggerakkan hati dan lisan masing-masing. Diundang. Lalu meminta izin untuk mendatangkan satu artis yang belum lama bertaubat. Alhamdulillah. Apa yang kita bilang? Afwan. Ana nggak mau dengan yang seperti itu. Banyak hal, beberapa hal. Kita katakan, akhi, antum baru memerintis pengadaan pengajian. Tanamkan semua ini awal dari
keikhlasan dulu. Karena biasanya kenapa mengundang mantan-mantan artis? Supaya banyak yang hadir. Sebagian mungkin meniatkan supaya dakwah ini dikenal oleh beragam lapisan masyarakat. Satu sisi bagus. Tetapi ya, tidakkah antum takut akan mengejar kuantitas semata, padahal masih baru aja bikin kajian? Nah, yang sudah bertahun-tahun mengampu kajian pun tidak mengejar kuantitas dan tidak bercita-cita untuk mendatangkan mantan artis seperti itu. Maka kenapa? Ini yang baru-baru kok pengennya melejit langsung. Ini muskilah. Satu sisi mungkin ada niatan yang luar biasa bagusnya, yaitu supaya makin banyak yang kenal dakwah. Toib saya yakin itu terus niatkan seperti itu ketika sudah banyak, padahal belum mampu untuk menopang yang banyak. Ikhlaskan ya akhi. Maka kita tolak kalau misalnya diadakan dengan yang seperti itu. Enggak mau. Tapi biarkan mereka yang baru bertaubat, alhamdulillah, menuntut ilmu sebagaimana para penuntut ilmu, jangan ditampilkan di depan. Jangan ditampilkan di depan. Maka ittaqillah wahai penyelenggara kajian. Takutlah pada Allah. Jika ada niat tersembunyi untuk mengejar kuantitas semata, ittaqillah. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Menyelenggarakan kajian itu bukan sekadar untuk main banyak-banyakan massa, tetapi untuk memfasilitasi semata. Adapun urusan banyaknya itu tanggungan Allah. Belum tentu nanti ya kalau misalnya sudah banyak, belum tentu jika yang datang banyak atau yang menyukai banyak, belum tentu itu akan menambah ketakwaan kita. Melainkan jika dari awal sudah ada hazzun nafs dan sudah ada tama' tentang kuantitas, itu akan menjadikan kita itu maghrur, tertipu. Apakah enak jadi orang tertipu? Apakah enak diri kita menipu diri kita? Melainkan udah tajarrutil akhirah. Kalau memang mau menjadikan kita ini dakwah, maksudnya menyelenggarakan dakwah, maka jadikan ini proyek untuk akhirat, bukan proyek ketamakan diri nafsu kita. Nih, ilajul ikhlas tadi apa? Matikan atau hilangkan bagian-bagian yang condong kepada dunia dan cukupkan kepada akhirat. Bihaitsu yaghlibu dzalika 'ala al-qalb. Sampai kemudian keadaan mengkhususkan untuk akhirat ini menjadi yang dominan di qalbu kita. Mungkin ada sedikit hal-hal yang masih tersisa, tapi jadikan itu dominan minimal. Fa idzaka yatayassaru bihi al-ikhlas. Hal itulah yang membuat ikhlas itu lebih mudah. Kuncinya apa sih supaya kita ikhlas? Hilangkan pikiran-pikiran duniawinya itu. Kayak selama ini kita mungkin bertanya, ana ini sering banget ria, sering banget susah itu menjaga keikhlasan. Benar susah, semua susah, kita juga susah, kesulitan. Tapi kan kuncinya cuma dua. Yang keinginan duniawinya hilangkan dan cukupkan keinginan akhirat sehingga menjadi dominan untuk qalbu kita dalam ibadah tersebut. Gitu. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah wa yakunu fiha minal maghrurin li'annahu lam yara wajhal afah. Ini penting nih. Wa kam min amalin, betapa banyaknya amalan yat'abul insanu fiha, yang manusia berletih di amalan-amalan tersebut. Dan semoga Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang tidak merugi dalam hal ini.
Jadi wa kam min insan, wa kam min a'malin yat'abun nasu fiha atau yat'abul insanu fiha. Betapa banyak amalan yang seorang manusia tuh udah capek, repot melakukannya. Banyak hal yang dikorbankan untuk amalan-amalan itu. Wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah, dan dia mengira bahwasanya amalan-amalan tersebut ikhlas murni untuk wajah Allah. Tadinya dia mengira begitu. Tapi wa yakunu fiha minal maghrurin, dan ternyata dia itu terhadap amalan itu termasuk orang-orang yang tertipu. Kenapa? Li'annahu lam yara wajhal afah, karena dia tidak melihat kecacatan amalan itu dari segi niat. Itulah, kalau ibadah niatnya untuk dunia enggak ikhlas, maka itu kecacatan. Kalau tidak diidentifikasikan dari awal, hancur nanti. Dia akan mengira amalnya itu diterima oleh Allah. Dia akan mengira dia ikhlas. Dan semoga Allah jadikan kita bukan termasuk orang-orang yang tertipu, terutama ana dan juga antum dan siapapun dari kita. Minta terus sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta sama Allah rezeki keikhlasan, minta sama Allah kemampuan untuk menghilangkan adanya keinginan-keinginan duniawi dalam ibadah kita. Minta sama Allah. Minta sama Allah sabar atas getirnya keikhlasan. Ketika melihat nasib orang lain yang melakukan ibadah dan dia mendapatkan rezeki banyak, pujian yang banyak, maka jangan sekali-kali menginginkan dipuji seperti dia. Jangan. Tapi inginkan beribadah seperti dia, dan kita tidak tahu dia ikhlas atau tidak. Tapi kita inginkan, ya Allah jadikan saya zahirnya seperti itu, ibadahnya bagus. Karena kadang begini, ada beda-beda nasib orang itu. Ada yang memang dia dengan ibadahnya ini kemudian manusia memujinya. Kita jangan minta dan jangan berharap sama sekali kita akan dipuji seperti itu. Tapi kita berharap kita bisa beribadah lebih dari itu. Begitu. Karena kalau dari awal kita minta supaya bisa dipuji seperti itu, ini berarti dari awal udah gak benar ini kepinginannya. Berarti nanti ibadah kepinginannya apa? Kepinginannya supaya dipuji, supaya digemari dan seterusnya. Apakah kita bisa memastikan orang-orang yang sedang kita lihat sedang dipuji itu, dia tidak terfitnah dengan pujian itu? Apakah kita bisa memastikan dia terjaga dari fitnah itu? Bisa jadi dia sedang terfitnah dengan pujian-pujian itu. Bisa jadi dia sedang terfitnah dengan imbalan-imbalan duniawi. Pikirkan itu. Maka jangan pernah mengharapkan keterkenalan, pujian, dan seterusnya dari duniawi. Karena hal-hal seperti itu selain duniawi, kita harus meyakini kalau kita mengejar dunia, dunia akan mengkhianati kita. Tapi kalau kita mengejar akhirat, Allah tidak akan mengkhianati kita, dan dunialah yang akan mengejar-ngejar kita. Dunia itu hina. Maka jangan sampai kita yang Allah muliakan ini mengejar-ngejar yang hina. Tapi biarkan kita mengejar-ngejar yang mulia, dan yang hina akan mengejar-ngejar kita. Patukan seperti itu. Jangan dari awal niatkan tamak untuk dunia, tapi tajarrud lil akhirah. Melepaskan semuanya syawaib duniawi, dan kemudian fokus bahwasanya ini adalah proyek akhirat yang akan insyaallah kita lihat hasilnya, kita lihat amalan ini di akhirat. Selalu kita yakin bahwasanya amalan kita akan terlihat di akhir, kecil maupun besar. Bacaan Al-Quran kita selama ikhlas akan datang nanti bacaan itu merekomendasikan kita sebagai hamba yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi ada orang yang membaca Al-Quran ternyata karena dia ada hadzun nafs dan memeliharanya, ada tamak dan meliharanya, dia kemudian diseret ke neraka
atas perintah Allah melalui malaikat menjadi orang yang lebih dulu dihukum daripada para penyembah berhala. Karena apa? Tidak ikhlas. Padahal apa? Ibadah terbaik baca Al-Quran, ibadah terbaik mengajar ta'lim, ibadah terbaik. Tetapi kalau tujuannya untuk disebut alim, untuk dianggap berilmu, untuk mendapatkan nasib duniawi yang besar, maka ini yang akan nanti diseret ke neraka awal-awal. Dan kita sama-sama memohon, semuanya kita semua sama-sama memohon agar Allah Ta'ala melindungi kita dari godaan syirik kecil, apalagi syirik besar. Karena hal-hal semacam ini tipuannya sangat-sangat besar. Hanya kepada Allah lah, dan hanya Allah lah yang mampu untuk membolak-balikan hati kita. Bisa jadi kita masih menyimpan itu sisa-sisa kesyirikan, sisa-sisa riya, sisa-sisa menuruti hawa nafsu, dan kita memohon kepada Allah supaya menghilangkan sisa-sisa itu, tentu juga dengan usaha dari kita. Jadi jangan hanya doa, melainkan juga dengan usaha dari kita. Wallahul musta'an. Semoga ini semua bermanfaat bagi ana pribadi terutama, dan juga antum semua para pemirsa dan penonton. Kita minta sama Allah rezeki keikhlasan dan pengampunan dari dosa-dosa syirik yang pernah kita lakukan, sengaja ataupun tidak, tahu ataupun tidak tahu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.